FIFA sebut konflik Timur Tengah tak akan tunda Piala Dunia. Kepala Operasional FIFA mengatakan bahwa Piala Dunia terlalu besar untuk ditunda karena konflik di Timur Tengah. Turnamen tersebut akan tetap berlanjut. Hal tersebut diungkapkan oleh Himo Skergi. Skergi secara khusus ditanya terkait Iran yang partisipasinya di Piala Dunia tidak pasti karena perang yang dilancarkan oleh Israel dan juga Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Piala Dunia 2026 diprediksi tetap menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan 48 negara berkompetisi di 3 negara. Joan Laporta bertekad pertahankan Robert Lewandowski. Joan Laporta berjanji akan berusaha untuk bisa mempertahankan Robert Lewandowski jika dirinya kembali terpilih sebagai presiden Barcelona. Spekulasi terkait masa depan dari Lewandowski di Barcelona menjadi salah satu topik yang hangat. Pasalnya striker veteran asal Polandia tersebut kemungkinan akan hengkang dari Spotify Camp Nou Stadium setelah belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang kontraknya. Manchester City dipastikan hadapi Liverpool di Piala FA. Manchester City dipastikan hadapi Liverpool di Piala FA tanpa Guardiola. Manchester City akan menghadapi Liverpool di perempat final Piala FA bulan depan tanpa sang pelatih Guardiola. Hukuman skorsing Pep Guardiola di ajang Piala FA juga berlaku untuk ajang Liga Inggris dan babak selanjutnya di turnamen tersebut, sehingga Man City akan tetap tanpa pemimpin mereka. Sehubungan dengan larangan mendampingi tim di pinggir lapangan selama 2 pertandingan tersebut, kini dapat dipastikan bahwa pelatih kepala Manchester City tidak akan dapat memimpin timnya dari bangku cadangan pada perempat final melawan Liverpool. Barcelona dapatkan izin tingkatkan kapasitas Camp Nou. Barcelona akhirnya mendapatkan restu membuka tribun keempat di Camp Nou yang akan meningkatkan kapasitas stadion mereka. Sebelumnya mereka hanya bisa menampung 46.400 penonton. Kapasitas stadion akan bertambah sekitar 16.000 penonton yang berarti peningkatan sekitar sepertiga dari kapasitas stadion saat ini. Dan hal ini dapat meningkatkan pendapatan dari Barcelona. Menurut laporan terbaru, kapasitas baru ini akan mencapai 62.700 hingga akhir musim. Kyle Walker pensiun bela timnas Inggris. Kyle Walker mengambil keputusan penting jelang Piala Dunia 2026. Bek sayap yang kini berusia 35 tahun tersebut memilih pensiun membela timnas Inggris. Lewat media sosialnya, Walker memilih pensiun membela timnas Inggris. Ia menyudahi karir internasionalnya usia 15 tahun sejak debutnya berseragam The Three Lions. Kyle Walker yang kini bermain untuk Burnley memang sudah tersisi di skuad timnas Inggris sejak tahun lalu saat Thomas Tuchel datang dan ia praktis tergeser oleh Reece James di pos bek kanan. Resmi ingkang, Arsenal dan Barcelona langsung pantau Julian Brandt. Dua tim raksasa Eropa, yakni Arsenal dan juga FC Barcelona, memantau situasi Julian Brandt usai memutuskan pergi dari Borussia Dortmund. Jurnalis ternama Fabrizio Romano mengabarkan bahwa gelandang Borussia Dortmund tersebut memutuskan untuk hengkang di akhir musim. Pemain yang kini berusia 29 tahun tersebut tidak akan memperpanjang masa baktinya yang akan berakhir di Juni mendatang, tepatnya di bursa transfer musim panas. Direktur Dortmund yakni Lars Ricken mengatakan jika tidak ada kesepakatan antara Dortmund dengan sang pemain, AC Milan masih sangat mungkin salib Inter di puncak klasemen. Pelatih legendaris Italia yakni Fabio Capello mengatakan bahwa mantan timnya yakni AC Milan masih memiliki peluang sangat terbuka untuk menyalip rival sekotanya Inter Milan yang kini berada di puncak klasemen. Dengan 10 laga tersisa di Liga Italia musim ini, secara teknis Milan masih sangat mungkin untuk bisa menyalip Inter. Hal tersebut yang diharapkan oleh Fabio Capello disadari serta dipegang teguh oleh para pemain AC Milan saat ini. Lebih lanjut, Capello juga menyebut tentang peran Allegri dalam mengarahkan target pasukan Diavolo Rosso. Performa Inter yang mulai goyah jelang musim ini tak bisa dilewatkan begitu saja. Superkomputer jagokan Arsenal juara Liga Champions. Arsenal menjadi tim yang paling difavoritkan menjuarai Liga Champions musim ini menurut prediksi terbaru dari Superkomputer Opta. The Gunners memiliki peluang juara sebesar 27,4%. Prediksi tersebut dirilis oleh Opta setelah undian fase gugur Liga Champions selesai dilakukan. Arsenal juga memiliki peluang besar untuk mencapai semifinal dan final dibandingkan tim lain. Di bawah Arsenal ada Bayern Munchen yang menempati posisi kedua sebagai kandidat juara.
Mikel Olise hajar tuan rumah tanpa ampun. Bayern Munchen hampir memastikan langkah ke babak perempat final Liga Champions setelah meraih kemenangan mencolok 6-1 atas Atalanta di leg pertama. Kekalahan ini juga memperpanjang tren negatif dari Atalanta di fase gugur Liga Champions. Klub asal Italia tersebut kini telah menelan 7 kekalahan dari 8 pertandingan terakhir mereka di babak knockout kompetisi tertinggi antar klub di Eropa tersebut. Liverpool kembali tersungkur di Istanbul. Galatasaray sukses meraih kemenangan krusial saat menghadapi Liverpool pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2025-2026. Raksasa Turki tersebut mengalahkan tim tamu dengan skor tipis 1-0. Hasil ini menjadi bekal berharga bagi mereka sebelum melakoni laga leg kedua di Anfield Stadium pada pekan depan. Penalti Yamal selamatkan muka dari Blaugrana. Barcelona bermain imbang 1-1 melawan Newcastle United pada laga-leg pertama babak 16 besar. Newcastle sempat berada di ambang kemenangan setelah Harvey Barnes mencetakkan gol di menit 86. Namun Barcelona memaksakan hasil imbang lewat penalti Yamal di menit ke-90. Hasil ini membuat peluang kedua tim tetap terbuka lebar jelang laga-leg kedua di markas Barcelona pada pekan depan. Buat 2 kesalahan fatal, Spurs kalah telak di markas Atletico. Tottenham mengalami malam yang penuh kejanggalan sekaligus menyakitkan saat menghadapi Atletico Madrid pada leg pertama babak 16 besar. Laga di Metropolitano itu langsung berubah menjadi mimpi buruk bagi sang tamu sejak menit-menit awal. Tottenham sudah berada dalam posisi hampir mustahil setelah 22 menit pertandingan. Dalam rentang waktu tersebut mereka sudah tertinggal 0-4 dari sang tuan rumah. 4 gol dari Atletico bahkan tercipta hanya dalam kurun waktu 16 menit dan pada akhirnya Tottenham harus menerima kekalahan dengan skor akhir 2-5. Bobol 3 gol dalam 15 menit, kiper menangis saat diganti. Pelatih interim yakni Igor Tudor membuat keputusan mengejutkan dengan menurunkan Antonin Szymanski sebagai kiper utama Tottenham. Sementara penjaga gawang reguler yakni Guglielmo Vicario memulai pertandingan dari bangku cadangan. Naas keputusan tersebut segera berujung petaka. Kiper muda asal Ceko itu melakukan 2 kesalahan fatal. Szymanski yang tampak terpukul kemudian langsung digantikan oleh Vicario yang meninggalkan lapangan dengan air mata setelahnya bermain singkat dalam pertandingan penting tersebut. Rio Ngumo bisa jadi senjata baru Liverpool di sisa musim. Liverpool mungkin menemukan tambahan kekuatan di lini serang mereka pada sisa musim ini. Sosok tersebut adalah pemain muda berusia 17 tahun yakni Rio Ngumo. Meski belum mencetakkan gol atau assist, Ngumo berhasil mencuri perhatian saat Liverpool mengalahkan Wolverhampton di ajang FA Cup. Penampilannya menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh sang pemain. Rio membawa karakter permainan yang berbeda di sisi kiri serangan Liverpool yang memiliki kemampuan triple yang sangat baik dalam situasi 1 lawan 1. Liverpool terancam kehilangan Konate secara gratis. Sehingga masa depan bek tengah Liverpool Ibrahima Konate mulai memanas menjelang musim baru. Kontrak sang pemain bersama Liverpool akan berakhir pada penghujung musim, sehingga memicu persaingan sengit dari sejumlah klub elit Eropa yang siap memanfaatkan situasi tersebut. Sejumlah raksasa Eropa langsung memantau perkembangan situasi tersebut. Klub-klub seperti Real Madrid, PSG, dan Inter Milan disebut terus mengawasi peluang untuk bisa mendatangkan Konate. Real Madrid bahkan dilaporkan kembali masuk ke dalam perburuan dari sang pemain. Bek timnas Prancis tersebut kini masuk ke dalam daftar prioritas klub raksasa La Liga tersebut untuk bisa memperkuat lini pertahanan mereka. Newcastle patok harga tinggi untuk Tonali. Sandro Tonali, gelandang andalan milik Newcastle United, menjadi pusat perhatian di bursa transfer musim panas nanti. Dengan kini sang pemilik klub yakni Newcastle United dikabarkan membandrol sang pemain di angka 90 juta euro. Angka ini membuat kemungkinan kembalinya ke Serie A semakin menipis. Peluang hijrah ke klub papan atas di Liga Inggris lainnya masih terbuka cukup lebar.
Manchester United incar winger milik Como. Manchester United dikabarkan mulai menyusun daftar target untuk musim panas mendatang. Dengan nama winger Como yakni Jesus Rodriguez muncul sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Marcus Rashford. Meski baru berusia 20 tahun, Rodriguez telah membuktikan bahwa keputusan Como memecahkan rekor transfer mereka di musim panas lalu adalah langkah yang cukup jenius. Di bawah asuhan dari Cesc Fabregas, Rodriguez mencatatkan performa impresif dengan koleksi 3 gol dan juga 8 assist. Tottenham terdegradasi dan Spence bisa kabur ke Juventus. Juventus dikabarkan berminat kepada Jed Spence yang bisa meninggalkan Tottenham Hotspur seiring dengan potensi klub asal London Utara tersebut terdegradasi dari Liga Inggris musim ini. Menurut laporan terbaru, Juventus akan memerlukan mahar sekitar 30 juta euro untuk bisa mendatangkan sang pemain jika Tottenham terdegradasi. Xabi Alonso sudah bilang setuju kepada Liverpool. Xabi Alonso dikabarkan selangkah lagi akan menjadi pelatih baru Liverpool musim depan. Dikabarkan Alonso sudah mencapai kesepakatan secara lisan. Dilaporkan Xabi Alonso menyetujui kontrak selama 3 tahun bersama Liverpool. Apapun hasil dari Arne Slot untuk Liverpool di akhir musim ini, dipastikan Arne Slot bakal dicopot dari jabatannya. Dikabarkan pihak manajemen klub tidak puas dengan pekerjaannya di musim kali ini karena Liverpool gagal mempertahankan titel juara Liga Inggris meski sudah diguyur banyak uang untuk belanja.